Shalom semua, sidang jemaat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan karena kita masih lagi diberi kesempatan untuk hidup lagi dengan sehat, nikmati hari-hari ini dengan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Khusus untuk ibadah online bersama pada hari ini, marilah kita memulakan di dalam doa. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena perhatian yang kau berikan dalam kehidupan kami saban hari. Setiap hari kami menikmati pimpinanmu, anugerahmu ya Bapa. Terpujilah namamu, pimpinanmu di atas keluarga kami, segala keperluan kami bersama. Bapa, untuk ibadah online pada hari ini, walaupun secara online sahaja kami dapat bersama-sama di dalam ibadah ini, tapi kami tahu bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama kami dimanapun juga kami menikmati ibadah online ini. Bapa, kami berdoa supaya Engkau pakai untuk menguatkan sesama kami, memberikan kami kerinduan yang semakin bertambah-tambah untuk mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau memulakan ibadah online kami pada hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Selamat beribadah semua. Shalom saudara-saudari semua, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pengampunan. Bapa yang Maha Pengasih dan penuh anugerah, kami anak-anak-Mu datang kepadamu masa ini dengan penuh ucapan syukur atas segala berkat secara jasmani dan rohani yang Engkau berikan dalam hidup kami, tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Namun ya Bapa, kami menyadari kami adalah anak-anak-Mu yang mudah jatuh dalam dosa. Kami seringkali jatuh dalam dosa, jatuh dan jatuh lagi. Dalam kami menjalani hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, kami sering terbawa oleh arus dunia sehingga kami sering tidak menghiraukan perintah-perintah-Mu. Kami sering mahu menjauh dari kebenaran firman-Mu demi untuk keinginan daging kami sendiri. Kami selalu menyimpang dari jalan-Mu yang benar dan yang memberikan hidup. Bahkan kami sering membelakangkan perintah-Mu demi membenarkan diri kami sendiri di mata dunia ini. Dan kami lebih teruja oleh hal-hal duniawi dibandingkan dengan keinginan-keinginan-Mu yang kekal. Ya Tuhan, saat ini sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu, memohon pengampunan dari-Mu. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami terhadap perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang satu-satunya dapat menyelamatkan kami dan mengasihi kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyucikan segala dosa kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu
Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Harap kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat berdiam diri untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti dan juga memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada hari ini, bela Engkau memakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang kita belajar hari ini terdapat di dalam Bilangan bab yang ke-5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Saya tidak baca sekarang keseluruhan ayat-ayat ini, nanti baru dibaca semasa menjelaskan poin demi poin. Saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu menghargai berbagai peraturan Allah. Kata peraturan itu boleh juga diartikan sebagai perintah Allah. Dalam teks pembacaan kita hari ini ada 3 peraturan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama tentang peraturan mengenai orang-orang yang najis di dalam ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Kedua, peraturan mengenai penebusan salah di dalam ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Dan juga ketiga, peraturan mengenai persembahan-persembahan dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Kemudian daripada 3 peraturan ini nanti kita dapat temukan apa tujuan dari peraturan-peraturan ini. Namun bukan hanya 3 saja peraturan yang Allah berikan sebenarnya, tetapi ada banyak lagi selain dari teks Bilangan 5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10 ini. Semua peraturan-peraturan itu adalah untuk kebaikan manusia. Bukan Allah saja mahu mengungkung kita dari peraturannya itu, tetapi di sebalik semua peraturannya itu ternyata demi untuk kebaikan manusia. Sama halnya seperti kita sekarang di Malaysia, kesan daripada pandemik COVID-19 di mana kita rakyat Malaysia diperhadapkan dengan berbagai peraturan dalam norma yang baru ini, memastikan kita untuk mengikuti SOP yang diperintahkan diberikan oleh pihak kerajaan. Ini amat menyulitkan, membataskan, dan juga kadang merimaskan kita, tetapi saudara-saudari, sama halnya dengan peraturan-peraturan Allah. Itu semua untuk kebaikan manusia. Sekarang kita mahu tahu secara terperinci lagi apa tujuan peraturan-peraturan Allah. Ayat yang ke-1 hingga yang ke-4 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Poin pertama, tujuan peraturan Allah adalah untuk memelihara, melindungi umat-umatnya. Dalam ayat ini selain bercakap soal kekudusan umat Allah dan tempat perkemahan bait Allah, bahagian ini juga mahu menjelaskan bahwa tujuan Allah memberikan perintah bahwa orang yang kena penyakit kusta itu tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah Tuhan. Ini bukan Allah bermaksud sengaja memulaukan mereka, ini bukan mendiskriminasikan mereka, bukan bermaksud Allah kita itu sangat sombong, bukan bermaksud Allah mahu memilih-milih, tidaklah demikian. Memang ketika kita hanya membaca ayat yang ke-1 ayat hingga ayat yang ke-4, kita mungkin merasa sedih. Mengapa Tuhan tidak berkenaan kepada orang yang sakit kusta, mengeluarkan lelehan dan najis kerana mayat? Bukankah Tuhan mengasihi semua ciptaannya, apapun keadaannya? Jadi mengapa demikian? Namun perasaan tersebut menjadi hilang ketika kita membaca ayat ini secara menyeluruh dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10.
Di situ kita ketahui bahwa peraturan itu berguna untuk memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban akibat dari sebuah tindakan. Dan ini juga bukan berarti Allah kita melupakan mereka yang berpenyakit itu. Tidaklah demikian juga. Karena kita tahu bahwa Allah amat mengasihi semua umat-umatnya. Dari keseluruhan ayat yang ke-1 hingga yang ke-10 kita diingatkan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi ciptaannya. Salah satu cerminan dari kasih itu adalah peraturan yang dibuatnya demi kebaikan manusia. Tujuan Allah mengasingkan mereka yang berpenyakit kusta itu adalah untuk memelihara umatnya yang lain daripada dijangkiti dengan penyakit kusta sejenis penyakit kulit. Seperti yang disebut juga dalam Imamat bab yang ke-12, yang ke-15, dan juga bab yang ke-17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Juga Allah melindungi umatnya daripada terkena jangkitan dari cairan yang meleleh keluar dari tubuh, termasuk darah atau nanah dari luka. Jika kita renungkan pada masa kini, peraturan tersebut ada sisi baiknya. Misalnya dari sisi perubatan, apa yang diperintahkan Allah itu boleh saja diguna untuk mencegah penularan penyakit. Dengan demikian, orang yang sakit dapat mendapatkan perawatan, sementara orang yang lain tidak terkena penyakitnya. Hal ini juga penting dalam konteks zaman dahulu di mana ilmu kedokteran belum maju seperti sekarang. Dan tentunya penularan penyakit baik kusta maupun penyakit lain yang dapat ditularkan melalui sentuhan menakutkan. Dampaknya orang sehat atau akan takut mendekat kepada orang yang sakit dan menjauh kepada mereka yang berpenyakit tersebut. Ketakutan pasti senantiasa timbul kepada mereka yang sakit, mereka yang sehat. Dalam hal ini, apa yang harus dihindari ketika kita mengasingkan daripada orang yang berpenyakit berbahaya itu adalah apabila muncul sikap, perkataan, dan juga perilaku yang dapat menyakitkan bagi orang sakit itu. Keluar kata-kata hinaan yang menunjukkan orang itu jijik menghina orang itu. Inilah yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tujuan pemisahan itu bukan untuk memandang rendah serendah-rendahnya mereka, tetapi tujuan dari pemisahan tersebut adalah masing-masing orang dapat hidup dengan nyaman dan mereka yang tidak sakit tidak dijangkiti. Mereka dapat dipelihara, dilindungi. Sama halnya dengan konteks kita masa kini dalam keadaan wabah pandemi COVID-19 di mana yang sakit positif dikuarantin, diasingkan. Apa tujuannya di situ selain demi membendung penularan virus dari berluasa, namun intinya di situ adalah demi memelihara umat yang lain agar tidak dijangkiti. Poin yang kedua, saudara-saudari, apa tujuan peraturan Allah? Yang kedua, untuk menuntun umat-umatnya bertindak dengan betul atau benar. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang, laki-laki ataupun perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh kerana itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan perdamaian yang dipakai untuk mengadakan perdamaian bagi orang itu. Secara ringkasnya, ayat ini berlaku peraturan bahwa orang yang berdosa terhadap orang lain di sini disebut dalam hal kepemilikan harta benda harus mengakui dosanya dahulu, lalu membayar ganti rugi dan menambah bayarannya sebagai pampasan. Bila orang itu telah meninggal, maka pampasan harus dibayarnya kepada kaumnya. Bila tidak ada kaumnya, maka pampasan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam masyarakat purba ini kita belajar bahwa kesalahan terhadap orang harus diselesaikan dengan baik. Meski permintaan maaf adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk memulihkan hubungan dengan orang lain,
itu tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi bila perbuatan kita telah merugikan orang tersebut. Prinsip ini juga relevan bagi kita yang hidup di zaman ini. Yang teramat penting, bila bersalah perlu memohon pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus, itu perlu diikuti dengan pemulihan dalam hubungan sosial kita. Saudara-saudari sekalian, bayangkan sekiranya tiada peraturan-peraturan Allah, maka umat manusia terus-terus hidup bergelimang dalam dosa, tidak akan pernah takut menyakiti sesama manusia. Bahkan hidupnya terus-terus di dalam pelanggaran, tidak peduli dengan sikap jahatnya kepada orang lain. Tiada apa-apa kesadaran menyebabkan orang lain menjadi mangsa akibat daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tiada peraturan-peraturan, kalau dalam soal harta benda, maka orang akan menjadi tamak, mereka yang lemah terus diinjak, dan mereka yang kuat terus berkuasa dengan cara yang tidak baik. Contohnya kalaulah berlaku dalam keluarga kita atau kawan-kawan kita sendiri, di mana tempat kita bekerja, adik-beradik saling bermusuhan, saling berdendam, saling bertengkar, dan saling bermusuhan karena berebut memiliki harta tanah kah, uang peninggalan dari orang tua. Dengan adanya peraturan-peraturan tertentu yang berkenaan, maka dapatlah membantu diselesaikan dengan baik. Peraturan-peraturan yang ada dapat menuntun kita untuk bertindak dengan benar. Hari ini kita belajar untuk menghargai peraturan-peraturan yang ada, karena semuanya itu untuk kesejahteraan kita. Ini mendorong kita agar bila diperhadapkan dengan berbagai peraturan, kita jangan terus-terus mengeluh, tetapi lihatlah dari sisi baiknya, lihat dari sisi positifnya. Dan hal ini mengingatkan kita juga bahwa waktu kita diperhadapkan dengan peraturan-peraturan, responi dengan tenang, pahami, jangan terus memberontak. Untuk peraturan-peraturan yang diberikan manusia, kalau tidak berpatutan, kita juga punya hak untuk bersuara, punya kebebasan untuk bersuara. Tetapi peraturan yang Allah berikan, percaya saja, memang semuanya untuk kebaikan manusia, kebaikan sesama. Yang terakhir, apa tujuan peraturan-peraturan Allah? Yang ketiga, itu adalah mendorong manusia menata kehidupannya sehingga menjadi teratur, baik dan sesama. Saya ulang lagi, menolong manusia menata kehidupannya sehingga menjadi teratur, baik dan saksama. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 mengatakan, dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Dalam ayat ini bercakap tentang peraturan dalam soal pemberian persembahan-persembahan orang Israel untuk pemeliharaan kemah suci diberikan kepada imam sebagai wakil Allah. Sebagian persembahan akan diberikan kepada imam-imam tertentu dan sebagian lain dimiliki oleh semua imam. Walau dalam ayat ini bercakap soal peraturan mengenai persembahan, mengurus pemberian persembahan-persembahan, tetapi sebenarnya bukan dalam soal pengurusan pemberian persembahan saja boleh dicakap di sini, tetapi juga dalam pengurusan hal lain, seperti dalam pengurusan cara hidup kita seharian, boleh juga dikaitkan dengan pengurusan dalam sesuatu di mana tempat kita bekerja, di rumah tangga kah, di sekolah-sekolah kah. Jika ada peraturan atau dasar-dasar yang dikeluarkan, maka kita didorong untuk terus mematuhi dan juga menghormati peraturan tersebut. Karena itu dapat menghasilkan sesuatu yang lebih teratur, lebih tersusun dan juga saksama. Kalau tiada peraturan memang agak susah juga, terlalu bebas, hidup sekehendak hati dan cenderung semua berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudari, hari ini mendorong kita untuk peduli pada peraturan yang ada, peraturan-peraturan Allah atau dimanapun kita berada, karena itu memang ternyata amat baik kesannya
jika semua orang ikut dengan peraturan-peraturan yang diberikan. Lebih teratur, saksama, sama-sama menikmati kesannya. Tapi kita masing-masing punya pribadi, ada kesukaan dan kebiasaan sendiri. Ada yang suka dengan peraturan-peraturan, tapi ada yang tidak. Tapi sadarkah kita bahwa kehidupan kita ini sering diperhadapkan dengan peraturan ini itu. Misalnya di mana-mana tempat mesti ada peraturan. Hari ini mendorong kita untuk dapat menyesuaikan diri dan berusaha mengikuti peraturan itu dengan hati yang lapang dada, berpikiran positif, memikirkan sisi baiknya, mengucap syukurlah karena adanya peraturan. Dengan itu maka manusia dapat bertindak dengan hati-hati, tidak ikut sesuka hati. Hari ini mengingatkan kita agar menghargai segala peraturan-peraturan yang ada, selain peraturan-peraturan Allah yang harus kita patuhi, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu juga dimanapun kita berada juga perlu dipatuhi. Dalam Titus bab yang ketiga ayat yang ke-1 mengatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Dan dalam Pengkhotbah 8 ayat yang kedua hingga 5 mengatakan, patuhilah pemerintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Siapakah yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara mencelakakan. Dan hati berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Dan kita sebagai umat Allah, kita ada prinsip tersendiri. Selagi peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan firman Allah, maka ikutilah dan juga hormatilah setiap peraturan yang ada dimanapun kita berada, karena semua itu demi kebaikan bersama. Bukan kebaikan seorang, tetapi kebaikan bersama. Selagi sebagai tindakan peduli kita kepada sesama, bukan untuk diri sendiri saja, tetapi sesama. Sebagai kesimpulan, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara keadaan manusia secara menyeluruh. Ia menghendaki yang terbaik bagi kehidupan manusia. Ia berkenaan menolong manusia untuk mengatur kehidupan bersama agar berjalan dengan baik. Kehendak baik Allah mesti kita pelihara di dalam kehidupan bersama, dan ucapan syukur kita naikkan karena Allah melindungi kita lewat peraturannya yang ada. Semuanya itu demi untuk kebaikan manusia. Jadi hari ini kita sekali lagi didorong seperti tema kita hari ini, yaitu menghargai berbagai peraturan-peraturan Allah. Dan juga yang selagi kita masih di dunia ini juga berbagai peraturan-peraturan yang ada. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah menolong kami lewat daripada firman-Mu. Engkau sudah menguatkan kami dan juga meyakinkan kami bahwa segala peraturan-peraturan yang ada, yang khususnya untuk peraturan yang Tuhan berikan kepada kami, ternyata untuk demi kebaikan manusia, untuk diri kami, bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi kepada sesama kami manusia. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk tetap dapat mempraktikkan, menghormati apapun peraturan yang ada sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan terpuji padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan terpuji padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami, doa berkat dan juga amin-amin 3 kali.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari umat-umat Tuhan Yesus Kristus kita menjalani hidup ini dengan penuh taat setia, mematuhi segala peraturan-peraturan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saat teduh kebaktian selesai.